orang bertanya ya saya, kabarnya Pak Akbar apa siapa? Kan tidak mungkin saya Karena enggak pernah aku ajak gua panggil ngopi apa. siapa? Pak Bang. Wih, kasihan kita ini bukan makin levelnya yang begitu. Hah? Kasihan. Malu kak. Kecuali beliau yang panggil kak, saya ikut perintah. Kalau tanya kak bilang ngopi Pak Bambang, wah siap. Biar dijauh kak. Yang penting mau ditunggu kak. Level-level dewan begitu ini kita kalau apa tonji? Hah? Apa tonji kalau kita ini? Tapi kenapa kalau saya yang paling merapat ke? Apa? Apa aku mau? Kalau ke Pak Akbar? Hah? Kalau Pak Akbar, ya kan kita kan orangnya, maksudnya kita memang ring satunya tuh. Artinya kalau dia jadi dewan nanti kita jadi jubirnya ceritanya mungkin atau staf ahli, staf khusus. Nah, kalau saya kalau enggak dilupa Jaki. enggak lah, Pak Akbar itu baik orangnya. Cuma kalau saya pribadi yang panggil beliau tidak bisa lah, karena bukan kak kelasnya. Itu sekelas dewan itu sudah nggak bisa kita ini. Mungkin waktunya juga sibuk, saya lihat baik sibuk terus. Pergi sosialisasi. Sama. Jadi susah Ki. Mau aku bingung namanya industri. Industri apa sih? Hah? Industri apa? Industri? Industri apa? Nah industri itu kita bikin. Mariam Cookies itu sudah industri nih. Maksudnya industri biar tidur Ki masuk juga uang. Oh. Yang begitu-begitu itu Yang namanya itu pabrik. corporate. Hah? Corporate itu sistem yang jalan. Iya. Tapi kan memang orang-orang kayak kita tidak bisa Ki autopilot untuk sekarang karena contoh proyek kan kita yang harus nego dengan pimpinan-pimpinan untuk dapatkan pengadaan snack box apa tuh. Nah, gitu. Kalau macam kita mau giring orang untuk ini kan ambil nanti channel kita. Kalau admin berapa standar gajinya? Tergantung. Kok bisa menyeleksi admin kah? Bisa. Adminku baru-baru selesai kontrak ke Kalimantan. Bisa. Tapi apa-apa anunya? Hah? Dia kalau admin itu dia mengurus segala administrasi di perusahaan. Iya kayak pokoknya mulai dari mau cari admin yang merangkap sebagai keuangan. Bisa Ji. Yang pintar keuangan tuh laporan keuangan. Iya memang harus admin itu harus memahami tentang laba rugi, neraca keuangan harus dia paham. Tidak bisa kalau ini karena surat-surat kan isinya itu. Tuh, paling kalau yang selain itu paling faktur apa segala macam. 200 juta tagihanku dipajak. Masa? Kenapa bisa? Enggak pernah enggak pernah bayar. Enggak pernah lapor perbaikan toh, nihil terus. Baru ada kegiatan toh, ada faktur keluar. Kita sudah keluarkan faktur. Hah? Sudah keluarkan di faktur. Saya sudah PKP semua perusahaan. 3 perusahaan ke PKP. 4 lagi sama itu Balesoge. Banyak sekali. Hah? Kenapa banyak sekali kita perusahaan kita pakai? Kenapa? Banyak sekali perusahaan kita pakai. Kalau di pemerintah enggak boleh monoton satu. Nah itu saya lagi. Itu susahnya karena main di pemerintah. Apa? Itu susahnya karena main di pemerintah. Itu susah. Makanya mau belajar sama Bapak dulu. Jangan belajar sama saya karena saya bukan orang yang suka main dengan pemerintah. Masuk tuh. Saya malah hindari. Justru itu mau belajar bagaimana bisa expert tanpa gantung sama pemerintah. Iya. Nah, saya juga semuanya mau menghindari pemerintah. Mau milih apa kok dong kalau di situ masih di situ berkutip karena belum pagi tahu caranya. Harusnya kita dapat nih karena koneksinya kayak Pak Dewan, Pak Akbar tuh apa kan dia punya koneksi. Kita di pihak ketiga saja kan. Makanya itu salah satu impian mau ke industri. Iya buka Maki, bisa itu Mariam. Kan ada produk tak? Industri. Ciptakan di produk dong.
supaya nggak bergantung sama pemerintah. Cuma kasihan sekarang ciptakan produk itu ndak gampang-gampang amat karena ada mi produk tak mau dijual di mana. Ndak pakai lagi tempat menjual, harus titip jual. Habis modal. Ya bagus kayak kita. Besar di modal tak. Mana? Tapi kayak UMKM lain kok dong. Habis modal apa segala macam setengah mati. Itu susahnya industri. Sama di saya. Chicken Melo dengan Dapot toh. Kenapa Dapot tidak terlalu eksis? Karena pengusaha besar maunya kita titip jual di mereka. Sedangkan kita ini modal-modal kecil. Nah habis itu kalau titip. Setengah mati. Iya. Kita berapa tempat balai sogi kita titip, baik. Pasti pusing kalau titip semua. Mana pi kalau tempat jualan yang sepi, yang menunggu produk expire baru dikasih kembali, baru ditukar lagi, kan mereka tidak ada ruginya. Kita yang rugi. Anggaplah tempat usaha yang sepi kita tempati titip, baru expire tak, sisa mereka tukar, kita tukar, mereka tidak ada ruginya. Makanya teman-teman yang selalu ikut titip-titip jual itu saya support, tapi maksudnya kalau kalau 100% kita titip jual setengah mati. Kalau saya 10-20% saja titip jual bisa lah. Bagaimana tuh caranya kalau untuk saat ini pemasarannya begitu? Bangun ke branding. Bangun ke branding tuh. Chicken Melo berani tidak titip jual karena dia sudah dibangun selama kurang lebih 3 tahun. Jadi Chicken Melo tidak titip jual, langsung cash, minimal kredit. Itu pun kredit 1 minggu. Itu berani. Kalau Dapo belum berani karena Dapo belum terlalu ada nama toh, belum terlalu ada nama, susah. Ya, teman-teman kayak macam siapa kodong, Mas Hata kodong, Apa? Mas Hata yang ikan dia harga anunya 50.000 satu. Kalau dia titip nih di 10 tempat, berapa modal itu? Tuh? Kalau saya susah gitu. Ya apa solusinya? Bangun brand ya? Solusinya berani untuk investasi. Investasi apa? Kayak ini, tahu Lombok Simpati? Lombok Simpati. Pernah dengar. Dia itu berani investasi, bayar di depan, bayar di muka, kan ada listing fee biasa tuh. Di listing fee itu kan biasa kita masuk dalam reguler, artinya kita bukan masuk di UMKM. Jadi kayak dia deposit, anggaplah dia deposit 10 juta, tapi nanti sistem pembayarannya bukan konsinyasi. Iya, jadi berani investasi. Berani nego-nego di yang mereka punya toko toh. Pak, saya mau masukkan produkku di sini, bla bla bla. Kalau sekarang saya di Balai Sogi itu anak-anak suruh bikin saja, banyak promosi saja, iklan. Kita kan main di B2C juga di. B2C juga kita di. Kalau saya enggak B2B. Jadi itu adek kusuruh pokoknya bagaimana bicara abang supaya Balai Sogi muncul anunya. Pokoknya tentang abon itu Balai Sogi semua. Sekarang harus main influencer kalau begitu. Influencer. Kalau mau main branding begitu. Karena kan kita fokusnya B2C. Toh? Mungkin ada B2B tapi kok konsinyasi toh. Tapi kalau B2C penjualan berapa banyak? Karena sampai hari ini kayak kita ada brand abang kita kenal. Ada brand abang kita kenal. Carrefour. Carrefour. Karena memang bukan pencinta abon. Bukan pencinta abon. Iya, maksudnya memang tidak. Justru yang begitu ini toh. Begitu dengar abon belum ada toh, kayak beda kalau kayak Indomie, air. Iya, sekarang yang kuingat itu kalau abon Carrefour jadi dengan Balai Sogi. Carrefour jadi dengan Balai Sogi karena kan Balai Sogi tiba-tiba karena ada kan di sini.
Iya, memang itu yang ku tahu kalau abon. Karena kan saya dulu kan kerja di Carrefour. Iya, karena bukan nggak pencinta abon, jadi ya abonnya di Carrefour saya tahu. Karena saya itu, ya saya juga kadang ini, saya kan selalu kalau ketika ke supermarket, pergi lihat abon toh, Iya. tapi selalu tidak ada tersimpan di otakku. Yang ada itu cuma abon sapi, abon ikan, Iya. begitu gitu. Kenapa beda? Hah? Kenapa beda? Apa? Kenapa beda? Apakah tidak terlalu important gitu brandnya abon atau bagaimana? Itu, Menurut tak? hah? Menurut tak? Saya nggak tahu ya kenapa ini, tapi apakah karena memang artinya lebih besar gitu namanya produk daripada brand. Karena kalau saya Tapi melihat, yang saya makanya saya tantang itu ada di rumah. kalau saya melihat, Mumpung belum ada pemain abong yang ini tuh, makanya Iya. ekspos terus ini terus. tapi maksud saya begini, Pak Muis. Kalau saya melihat abon itu karena hampir dominan semua sama, Iya. jadi orang tidak terlalu peduli dengan brandnya. Oh. Maksudnya kan tidak ada Iya, pembeda, something different toh, tidak ada. Jadi Tapi Indomie hampir juga sama Indomie. iya, karena iklannya mereka, Pak. Makanya saya bilang kalau mau dikenal bahwa ketika kita main di abon, Makanya itu gue suruh aja perbanyak iklan Indomie berapa saja. iklannya dulu 2 miliar. Iklan Indomie dulu berapa? Iya. Nah, kalau mau kan sekarang yang abon ini yang aku tahu kalau abon saya lihat bahwa mereka hampir semua sama. Iya. Ketika kita melihat abon, oh iya abon sapi, abon ikan. Toh ujung-ujungnya nanti kalau ada abon ayam. Iya. Toh. Nah, itu orang tidak melihat brand karena semua sama. Oh, mau beli abon sapi. Mau apapun brandnya yang penting harganya masuk. Ini adalah abon sapi, kecuali dari segi rasa. Tapi kalau di dunia baking, saya lihat di rumah ada memang merek tertentunya kalau untuk abon roti, yaitu tadi Sari Eko, itu yang familiar di ini. Iya, kenapa kita masuk di industri? Kenapa kita berani bermain di industri? Kerjasama dengan pengusaha-pengusaha roti begitu, untuk memakai abon tak? Yang belum masuk standarnya, karena abon ikan toh. Sedangkan yang dipakai Kan ada juga roti yang pakai ikan, Pak. Ada juga. Masih kurang. Macam saya kemarin dengan Pecel Intan mau kolaborasi tapi slow respon mau pakai ininya apa namanya bumbunya, tapi slow respon sibuk di pameran jadi bilang aja jam di pala. Nah, coba masuk di industri atau masuk di hotel, Pak. Memang ini di hotel sempat bisa masuk pasar Kak. Di hotel. UMKM kita masih cari polanya ini bagaimana. Itu nih kenapa ini komunitas tak hadir. Itu nih kenapa komunitas tak hadir. Cuma saya masih optimis sih bahwa UMKM akan yang di sini ya. UMKM akan begitu-begitu terus ketika polanya mereka adalah bergantung kepada pemerintah. Kita tidak bisa terlalu jauh dengan pemerintah, tapi tidak bisa bergantung. Karena pemerintah punya kebijakan, Pak. Iya. Di aturan sebenarnya ada alokasi UMKM 46% kalau tidak salah, Kak. Untuk dikasih tempat di supermarket, minimarket. Tapi yang ada di lapangan tidak cukup 40%. Enggak, yang kemarin itu saya juga pernah saya kan baru seumur baru sempat masuk di Berkah ya. Saya juga masuk kemarin. Masuk juga kemarin. Baru bulan lalu kayaknya itu. Oh, baru masuk. Iya. Yang selama ini katanya yang sedang dengar pelaku UKM tuh di support apa. Saya keliling cari. Ini produknya satu lorong nih. Satu lorong nih. Nanti saya keliling. Bukan satu lorong sekarang kayaknya, dan tidak cukup satu lorong. Tidak ada. Nanti pas mau keluar baru terpisah di pojok begini. Oh, di pojok nih. Iya. Kan itu anunya di sini. Iya. Oh iya, yang di ujung-ujung pojok depannya. Iya. Oh iya, cocok di situ memang. Di sini. Bilang Kak, bagaimana kalau maksud saya itu sebar mie.
tebar saja. Itu juga saya sarankan kemarin. Loh, jambil lagi di Karena kayak terkotak-kotakkan ceritanya. Di Jadi- awal itu saya masuk dikasih sama kak dengan jais apa dan segala macam. Wih bahagia kak. Karena gue bilang, wih dikasih sandi mikir dengan brand nasional tuh karena kan pengingan tak bagus juga. Ujung-ujungnya nak kasih kumpul semua. sama kemarin di Pinran Sejahtera. Saya juga keliling cari. Ternyata dia dibawa Sama semua. sama pas mau masuk UMKM begini. semua. Iya. Itu yang perlakuannya yang karena tidak ada tekanan sebenarnya. Seandainya pemerintah bisa tekan. Makanya saya bilang terkait kebijakan-kebijakan seperti itu harus tuntut pemerintah. Sama. Semuanya satu sama agak mending. Tapi tetap sama, dipisah dipisah di belakang. Ya. Nah, susah saya kasih sama saja kayak bumbu-bumbu apa. Campur. Kalau bumbu-bumbu, kalau abon-abon, campur mie supaya orang pilih. Ya di Berkas sekarang begitu saya lihat. Satu tempat tuh. Jadi memang agak susah ya karena orang akan mindsetnya orang, oh ya produk UMKM ini pasti tidak bagus. Toh pasti mahal. Atau pasti kualitasnya kurang mana. Tapi seandainya dicampur Makanya saya juga masih saya masih mencari pola. ini pola yang saya bangun di komunitas. Karena semuanya itu saya saya memang kurang fokus sih. Nah, Terlalu banyak tuh main di proyek, main di Mariam Cookies, main di Abon. Enggak, padahal kalau itu enak sekali saya itu bereksperimen sebenarnya. Oh, karena dua usaha yang bisa saya bandingkan. Satu yang kurang di kita. Hah? Satu yang kurang di kita. Apa? Manajemen. Ya itu karena memang perusahaan itu butuh struktur manajemen, Pak. iya. Karena memang saya anunya. Nah, kita itu kiri kanan adet aja yang kita ini tuh nah. Dua artinya UMKM yang sama-sama nol yang bisa saya walaupun beda produk kok. Iya. Ya jujur saya ini Balai Sogi itu hampir full bantuan pemerintah. Balai Sogi. Hah? Balai Sogi Iya. dari Pindrang. Bener-bener dan semua dinas itu hampir dia masuki semua kayaknya. Toh? Iya. Hampir full. Itu pun saya juga sering subsidi. Sering subsidi toh. Termasuk kemarin Kerudam produk barunya itu kan satu subsidi anunya. Itu juga bantuan pemerintah sebagian. Hah? Bantuan pemerintah Nah, sebagian. alat-alatnya dibanding merenceng itu murni tidak ada bantuan pemerintah. Dan yang lebih eksis adalah Merenceng. saya ada dapat bantuan pemerintah, Pak Mulis. Tidak ada. Tidak ada bantuan pemerintah saya. Justru dengan tidak adanya bantuan pemerintah, kita lebih independen, lebih bisa berkreasi, lebih kuat, Ki. Lihat nih teman-teman yang banyak bantuan pemerintahnya. Saya jamak sebut nama, karena nanti ada yang tersinggung. Lihat nih sendiri teman-teman yang saking bantuan dari pemerintah. Apakah mereka berkembang? Karena terlalu enak, Ki. Difasilitasi, Ki. Kasih mesin, yang mau tonjak, Ki, sebenarnya. Tapi terbentuk, Pak, Ki. Terbentuk, Ki. Kalau itu terus diharapkan, tidak bisa. Karena menjadi mindset yang mengharap terus meminta. Saya itu bersyukur. Ya, alhamdulillah. Mariam yang eksis. Mariam bukan cuma saya artinya alhamdulillah kan. Tapi yang paling terpenting bagi saya kalau Mariam cek dia punya sejarah. Terbentuk sejarahnya. Artinya terbentuk sejarahnya dari orang dulu. Iya. Yang apa orang kue Iya. Itu yang ini hoax. Oh, iya. Sampai sekarang opennya yang industri. Dan itu kita bangun dari awal. Dari nol. Tanpa pemerintah. Nah, malah yang ada pemerintahnya stagnan. Bahkan sampai hari ini masih disubsidi. Makanya saya lagi apa yang salah ini apa? Di mana ininya? Sebenarnya bagus nih karena ada bantuan pemerintah. Sisa mindset tak tentang pemanfaatan dari bantuan pemerintah itu kita rubah. Makanya ini saya target ini Balai Sogi. Tantang itu di rumah. Saya mau bikin industri pengolahan perikanan. Jadi tidak terfokus di Abon. Saya tanya,
siapapun itu bisa bisa bikin produk. Hah? Siapapun itu bisa bikin produk. Anak SMP saja, anak SMA saja yang belajar tentang tentang kerajinan apa segala macam bisa bikin produk. Yang penting adalah pemasaran, jalur distribusi. Nah kita kan sekarang jalur distribusinya belesogi atau yang lain-lain adalah konsinyasi. Apakah Bapak sekuat bagaimana Bapak konsinyasi? Berapa kapasitas sampai konsinyasi? 50 juta, 100 juta? Nggak kuat kita sampai 100 juta konsinyasi. Perputaran uang lama, Pak. Lama. Setengah mati kita. Saya yang biasa membantu itu promosinya. Iya. Jadi kayak kemarin saya punya program bukan hadiah silaturahmi akhir tahun. Iya. Jadi saya buka buah hampers, ya produknya Balesogi. Oh kita jadikan hampers sih. Kalau saya belajar sama Pak Simpati, Pak Ridwan. Kalau mau bagus industri tuh, dia berani ke orangnya. Kita kan ada di modal tak? Hah? Karena ada kita modal tak? Ada. Iya, jadi kalau modal dengkul. Enggak, serius. Kan kita main proyek, Mas, orang proyek. Kan modal dengkul. Kalau bisa berani kayak, cuma kan pola pikirnya dia Cina, kan orang Cina memang. Mana ambil modal sembarang? Kok kira BNI bisa? Hah? BNI bisa. Nah bilang Jokowi, BNI itu bantu tapi bukan uangmu, uangnya dikasih kembali. Sama di BRI. Nah, BRI awalnya natawari untuk itu, untuk dana ini usaha, tapi yang itu nih yang kayak 500 juta apa tuh, natawari perusahaanku langsung, bukan pribadiku. Cuma saya bilang, bagaimana kalau kita kolaborasi di ini nih, yang proyekku, tertarik mereka. Jadi saya enggak mau dulu ambil ininya tuh nanti Pi. Kalau enggak tertarik itu proyek apa? Properti? Enggak. Ada jasa. Kira properti ada tanah mau dijual di sini. Ini tanahnya tante mau dijual 1,2 juta per meter. Di mana? Di AMD Antang, Nipa-Nipa. Oh, Nipa-Nipa. Ada 4.000 lebih. 4.000 meter. Mahal sih kalau Nipa-Nipa 1,2. Bukan Nipa-Nipa, dia masuk Antang. AMD. Oh, itu tempat sampah, Pak. Bukan. Nggak sampai di situ. AMD Raya. Hah? AMD Raya dekat rumah. Masa? Yang dekatnya itu Grand Samsung. Yang pasar Jupri Pabrik. Daerah situ di belakangnya. 4.000 meter. Sekali tanah. Nah, banyak sekali tanah aku pegang cuma itu nih susah laku karena cocok-cocokan orang. Kayak kemarin ada tanah aku pegang gua di Unhas. Ada yang pinggir-pinggir jalan nggak? Apa? Tanah. Ada. Pinjaman lunak. Tidak. Hah? Tidak ada. Cash semua. Nggak bisa cash kita belum punya uang. Masuk bank. Hah? Itu mau sertifikatnya kasih masuk lagi di bank. Lah saya ulu. Lah saya ulu. Kalau pinjaman lunak 10 juta, ada lagi uang 5 juta gitu. Kapling itu. Kapling. Kapling enggak ada pinggir-pinggir jalan. Bukan pinggir-pinggir jalan tuh artinya yang bisa ditempati bangun usaha tuh. Susah yang gitu. Mending beli ruko. Hah? Mending beli ruko, Mas. Ada ruko yang 800. Mahal dulu ruko. Mas ada yang 800 itu dapat. 800 juta dapat. Kalau 800 juta dipakai beli tanah berapa luasnya itu? Tergantung kalau pinggir jalan juga. Pinggir jalan juga sekarang 5 jutaan. Per meter. Atau mau ruko di dalam situ kalau mau buka usaha. Enggak, saya sepakat yang kita bilang itu hari. Apa ya? Bahwa tidak terlalu efektif nih ruko. Enggak memang. Ini, makanya saya berpikir. Kan saya berubah untuk cari lokasi. Kantorku bukan jadi di pinggir jalan. Mau kantor yang lagi mau dibangun pinggir waduk. Pinggir jalannya tapi di waduk. Waduk yang mana? Ini waduk Tunggu Pampang. Di mana kok? Oh. Waduk ini Borong.
Lewat situ ya kamar mana tempatnya Pak Mulya sini. Nanti ada di sini kantor bersama. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Sama teman-teman. Ada JMOU. Hah? Ada JMOU. Enggak. Tim bahaya. Hah? Tim bahaya, apalagi ada fisik, ada kekayaan di situ, ada aset. Enggak kan itu kontrak. Oh kontrak. Tapi yang kontrak perusahaan. No, atas nama perusahaan emang kontrak. Tapi biaya kontraknya itu sudah kita sama pemilik lahan. Itu yang dipakai membangun. Jadi anggaplah misalnya 10 juta per tahun. Berarti di kontrak 5 tahun, berarti 50 juta. 50 juta. Nah, 50 juta ini dipakai membangun. Bisa kah? Hah? Bisa kah? Iya. Berapa losnya? 5 kali 15 ukuran ruko. Nah masih polos. Ada dindingnya sedikit. Oh. Tinggal dinding sama pelur atap sudah. Begitu. Ini nanti kantor bersama teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan kontraktor berjalan. Iya. Kumpulkan di situ. Nanti kita jadi ketua kelasnya toh. Kenapa Bapak harus bangun ruko? Hah? Kenapa harus kontra ruko dengan kemudian ini? Kenapa? Bangun. Kenapa bukan ruko yang ada mau? Mahal gitu. Kan jamik yang pinggir jalan. Apalagi kontraktor sih. Lumayan kan kalau 30 juta per tahun, 25 nanti mana ada ya? Mana ada 10 juta per tahun? Ada. Hah? Ada tonji. Yang di dalam lorong mau. Jamik yang strategis sekali. Nanti di situ banyak bisa dikembangkan di situ. Nah, Kelapa muda kah? oh kelapa muda juga. Nah. Kenapa bisa corporate main di kelapa muda lagi? Hah? Misalnya minimal membayar PDAM, bayar listrik. Bisa juga tambahan. Jual chicken melo di situ. Yang penting mau simpan freezer toh, dijual kan di situ. Itu kayak lalu lalang di situ orang. Iya, bisa juga. Hah? Bisa juga. Kan yang tinggal dikasih papan di situ. Jual Ini. Dijual ruko ini dijual. Barbar banyak perumahan elit di situ lah, sekitaran situ. Iya. Ada taman sari, Geria Pesona. Nah lewati semua itu, ke Citraleng, tas nih. Iya. Bisa lewat semua di situ. Jalan pintas itu jalan pintas. Masuk akal. Masuk akal. Kan kalau jadi kita dibagi-bagi berapa kalau apa? Dibagi berapa? Maksudnya dibagi apa? Sahamnya di sana. Nah, ada gerahan perusahaan Geraha yang ini. Ya? Perusahaan Geraha yang membiayai. Geraha Madale. Geraha Cipta Medika. Oh, yang ini apa perusahaan ini alat kesehatan. Iya. Bapak yang sudah bagus koneksinya. Hah? Sudah bagus koneksita. Koneksi. Harusnya. Jadi nanti di situ kita bangun freezer, taruh freezer, jual ikan mentah, chicken melo. Tapi chicken melo nggak bisa titip jual. Hah? Nah, nanti kita beli langsung. Penting bagus di penjualannya. Hah? Nanti tiap semester itu akan ada lomba. Jadi pelayanannya nanti itu tidak perlu turun dari mobil. Oh, bukan kaca Pak. Iya. Iya, inovasi sih kan. Hah? Inovasi. Kau mau pulang ke rumah, pilih lauk, sampai di rumah mau digoreng, mau dimasak sudah bersih Pak. Betul. Jual ikan juga. Freezer tuh, frozen tuh. Udang. Tapi kenapa bukan bukan kueta kita kembangkan? Kenapa? Kenapa bukan kueta kita kembangkan? Kalau kue ya alhamdulillah. Iya, bukan alhamdulillah. Maksudnya iya, oke lah alhamdulillah toh. Oke lah alhamdulillah, tapi maksudku kenapa kita mau kembangkan kueta jadi lebih besar? Ini misalnya mau cari lahan ini. Bukan cuma main di proyek. Ini misalnya mau cari lahan untuk pindahkan produksinya supaya agak luas ki. Begitu. Memang butuh sekali Miki ke tempat produksi yang luas. Hah?
butuh sekali, perlu kan penting apa sekali. tadi tanya mau dikembangkan. Cocok dikembangkan, tapi Hah? kan kita prioritaskan yang bisa. Iya. Nanti contoh, kita punya tempat produksi yang luas, tapi tidak banyak kapasitas produksi kan sama rugi Ki. Maksudnya? Anggaplah kita punya tempat produksi yang 20 kali 30, anggaplah toh 20 kali 30 meter. Nah, Ji. Kemudian contoh saja, Iya. contoh kemudian permintaan pasar tidak terlalu banyak Pi. Berarti Nah, salah di apa namanya, salah di prioritas Ki. kalau Marian cek sekarang Ya, itu lagi pengembangan di SDM. SDM, Lagi. manajemen ya. Iya, di SDM. Tapi sebelum SDM menuju SDM harus dulu lokasi agak luas. Lokasi. Iya. Karena misalnya anggaplah kalau ditambah pegawainya 2, nah lokasinya masih begitu kan Masih di tidak ada rumah, tempat ya. produksinya. Nah, jadi rencana mau cari lahan, lokasi, bangun tempat produksinya. Kenapa kita beli saja itu di depan rumah ta? Hah? Yang di depan rumah. Makanya enggak mau jual orangnya. Oh, itu susah lagi. Itu Makanya saya mau cari lokasi.